kembali lagi bersama saya Franco di Diaspora Bicara, hanya tayang di NTT News One. Kali ini kita kembali hadir dua narasumber. Yang pertama ini narasumber langganan Bung Roy Lewat yang selalu hadir di 3 episode ya. Kita bicara tentang Flores Timur, beliau selalu hadir. Hadir juga ini adinda kita Bung Nesta yang terakhir kemarin saya lihat udah mulai beracara nih ya, pengacara muda. Mudah-mudahan sukses ya Ade ya. Kali ini kita coba sedikit berbicara tentang visi misi dari Bupati Flores Timur Anton Doni Dien dan wakilnya Ignatius Boliuran. Visi misi yang tentu kita semua sama-sama tahu bahwa visi misi dari kedua bupati dan wakil bupati ini adalah lompatan jauh. Pertanyaannya, sudahkah ada ancang-ancang tentang lompatan jauh itu sendiri? Bang Roy. Oke. Terima kasih, Bung Regis. Salam harum balik. Gitu kira-kira ya. Jadi lompatan jauh itu kalau orang Larantuka bilang begini, kalau engkau melompat, engkau harus bedakan got dan gomu. Menarik nih. Kalau engkau melompat got mungkin sampai. Nah kalau engkau melompat gomu jauh, engkau ukur diri, katanya engkau tidak sampai, engkau jatuh. Coba terjemahkan baik. Seperti apa? Oke. Jadi begini, bicara lompatan jauh ini kan satu gagasan. Karena gomu dia lebih besar dari got. Maka kalau engkau melompat ke sana jauh, engkau harus pikir, kira-kira engkau mesti identifikasi apa di Flores Timur ini. Lalu engkau membawa gagasan itu kan masuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kan dia mesti ada regulasinya. Maka tadi kita bilang, oke, orang punya rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dulu namanya GBN, garis-garis besar haluan negara. Pindah breakdown ke Repelita. Nah sekarang, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah itu baru berlaku di 2005 secara nasional. 20 tahun dia. 2005 ke 2025. Nah, lalu sekarang lompatan jauh ini kan tapi dia baru masuk ke dalam karena regulasi mengatur bupati terpilih 5 tahun, dia pindah menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Batas waktu 5 tahun. Nah, sedangkan dia rencana pembangunan jangka menengah daerah itu mesti merefer kepada pembangunan jangka panjang daerah. Nah itu kira-kira dia punya introduksi awalnya. Jadi untuk pertanyaan tadi, tagline-nya tadi bilang ini kalau mau lompat bagaimana tadi? Apakah sudah ada ancang-ancang? Apakah sudah ancang-ancang? Bisa lompat gomu atau tidak? Oke, baik. Jadi itu yang kira-kira gambaran awal untuk membukanya supaya kira-kira berharap lompatan jauh ini bisa bawa sesuatu yang lebih baik. Kan begitu toh? Itu yang bisa kita mulai awal. Mungkin kira-kira bisa masuk sehingga orang bisa langsung kira-kira apa yang siap ke menonton untuk melompat ini. Ini kembali ke pertanyaan. Ini kan pertanyaan yang menggelitik juga ya berkaitan dengan apakah sudah ada ancang-ancang. Kalau menurut Bung Nesta nih, kalau kita boleh tahu teman-teman atau pemirsa NTT News One, Bung Nesta ini salah satu orang yang kalau kita bicara tentang tim pendukung, Bang Roy mungkin kemarin sempat menjadi tim pendukungnya Bung ADD dan Nas Boliuran. Sebelumnya ada beberapa bupati ya yang terpilih yang juga bagian dari ya Bung Roy, mereka sempat kerja bareng ya untuk. Oh ya mulai zamannya Simon Hayon dulu. Simon Yosni dulu. Oke. Kita dukung Simon dan Yosni. Tapi sebelum 2000 itu dengan dukung Felix juga wakil. Oke. Sementara kalau Bung Nesta ini kan terakhir ya di 2000 di story 2017 dulu. 2017 itu di Breun ya. Tapi kita hanya menulis bahwa waktu itu ya terkait lompatan jauh ini ya. Artinya lompatan jauh itu slogan atau tagline lompatan jauh itu pertama bukan di ADD ini. Artinya sebelum Anton Doni bilang lompatan jauh, ini Mao Zedong itu sudah gagaskan kalau bahasa Inggrisnya Great Leap Toward, artinya lompatan jauh ke depan. Jadi sederhananya itu lompatan jauh ke depan itu mengubah masyarakat yang tradisional ke masyarakat industri. Nah, ketika ini lompatan ini kan akselerasinya terlalu cepat, itu juga mengakibatkan kondisi-kondisi sosial di masyarakat juga menimbulkan masalah-masalah di Cina sana, di Tiongkok. Jadi pertanyaannya, apakah sudah ancang-ancang apa belum? Jadi saya tanya balik. Industri apa yang mau dikembangkan di Flores Timur dalam jangka waktu 5 tahun ini? Makanya waktu itu juga saya sempat menulis dan sedikit menggelitik. Lompatan jauh ke depan telah gagal, jangan dipilih.
Itu waktu itu ya, tapi Dalam saya hal menurut setung ya? Iya, mau setung. Artinya ini kondisi yang dari masyarakat tradisional ke industri itu kan kalau memang dikejut secara cepat itu menimbulkan efek permasalahan sosial di masyarakat. Nah, jangan sampai ini hanya sekedar tagline yang kelihatan progresif tetapi ujung-ujungnya hanya reformasi kecil-kecilan, perbaikan kecil-kecilan, atau ya tidak berefek pada perubahan kita katakanlah pendapatan asli daerah lah Om ya. Ya. Artinya membangun dari tradisional ke industri itu kan butuh modal, butuh persiapan, butuh modal masyarakat, terus sektor apa yang mau dikembangkan secara serius. Artinya kalau misalnya teman-teman dari tim ADD ini kan, walaupun kita juga rival, tetapi kan juga kita sebagai persahabatan pertemanan kan tetap ini. Dan saya tahu bahwa tim teman-teman di Lompatan Jauh ADD Ibu itu orangnya militan, tulus, dan memang ya kita sama-sama tahu lah. Dan itu yang menjadikan Anton Doni itu pun ketika waktu itu dia tidak punya mahar politik di Nasdem ya. Nah, tetapi kembali lagi di Lompatan Jauh itu Tora bilang dalam waktu 5 tahun ini industri apa yang harus dikembangkan. Karena jangan hanya sekedar tagline yang tidak bermakna apa-apa Dan tidak terjadi apa-apa. dan tidak terjadi apa-apa. Jadi perubahan itu kan harus jelas, lompatan jauh ke depan dari masyarakat tradisional ke industri ini. Industri apa yang paling cocok ini? Oke, Bu Mesta, jadi artinya kan kita bicara lompatan jauh ini kan kalau dulu tagline-nya Bang Anton Hajon ya, Anton kalau Hajon. nggak salah ya, waktu zaman 2017 tuh dengan Selamatkan. program, jadi ketika itu kan selamatkan orang muda ya. Selamatkan orang muda, selamatkan Biasa membangun kota ya, selamatkan tanaman rakyat, itu kan selamatkan laut. Nah, artinya waktu itu ya secara gagasan kita waktu itu juga memang saya mendukung gagasan Breun. Dan bagi saya kalau dibandingkan dengan Lompatan Jauh ini yang lebih real itu adalah visi misinya Breun. Artinya Lompatan Jauh ke depan ini realnya apa industri? Siapa bisnismen mana yang bisa membangun sebuah perusahaan dan dalam 5 tahun itu dia bisa profit dengan keuntungan yang signifikan. Artinya pertanyaan kita kan itu. Artinya Lompatan Jauh ini seberapa besar berdampak pada PAD. Artinya ini adalah peralihan dari tradisional ke industrial yang harusnya juga berefek pada pendapatan asli daerah. Oke. Apa yang dikembangkan? Ini kan kita masih coba karena yang kebetulan ada Nesta ini kan ya, balik lagi nih kita bicara tentang tim ya, tim pendukung. Ketika Breung itu kan dia dengan tagline yang tadi ada juga ya, desa menata kota membangun, atau Dibalik ya, desa membangun kota menata. Oh ya, desa membangun kota menata. Ketika itu kan juga banyak orang mengkritisi tagline seperti itu kan, yang pada akhirnya orang menganggap itu juga kegagalan yang dilakukan oleh Bang Anton ya. Nah, cuman ternyata saat ini orang malah berpikir terbalik nih. Justru lebih baik Anton Hajon dibanding Anton Doni Dien yang secara tidak langsung di 8 bulan pertama aja tidak ada perubahan yang ya, kalau orang bicara tolak ukurnya itu kan di 100 hari kerja ya. Salah satu indikator ya. Ketika di 100 hari aja orang banyak mengkritiki bahwa sesungguhnya tidak terjadi apa-apa di Flores Timur. Malah yang dibuat itu seolah-olah bahwa program 100 hari itu yang jalan lari yang soloran ya. Soloran kalau tidak salah ya waktu itu. Itu juga menjadi agenda yang menurut teman-teman di Lompatan Jauh itu sendiri, bahwa itu agenda 100 harinya Pak. Pandangan Bang Roy sendiri. Jadi kan gini, baik. Sekarang kan kita bicara, hari ini kan kita bicara Anton Doni Dien di Lompatan Jauh. Maka tadi kan mulai ada perubahan industri. Nah, industrialisasi itu bukan barang baru di Flores Timur. Misi kehadiran misi Laratuka dengan Otto Benz. Karena Maslow bilang begini, Maslow itu toko industri di Prancis. Abraham Maslow. Dia bilang ukur tuh harus mulai dari jam. Industri harus mulai dari jam. Dan kita sudah mulai jam itu. Karena apa? Otto Benz itu jalan jam 7 pagi, balik jam 12,
datang jam 2 balik jam 5. Itu Oke. representatif bahwa industri sudah berjalan di Lartuka. Oke. Ada bengkel misi. Lalu karena kemudian misi itu sifatnya karitatif, maka dia lebih banyak bangun sekolah, bangun gedung gitu. Nah, itu belum masuk di industrialisasi sebenarnya. Tapi konsep industrialisasi sudah ada jam, sudah ada pengaturan kerja. Masuk tahun 89 menarik. Kita bicara salah satu contoh itu adalah soal industri laut. Waktu itu kita semua di Larantuka, itu Kabupaten Flores Timur itu kan adalah kabupaten kepulauan. Karena misalnya Lembata masih masuk di kita. Seluruh kita ini kan ada laut. Kita jadikan laut itu hanya sebagai sebuah pelengkap makan kita. Jadi orang kita di sana tuh kan dasarnya kalau makan tuh apa? Pencarur lagi gitu. Nah, jadi kalau makan mesti ada tambonya. Tambo tuh ikan asin, dia cocok dengan nyilu-nyilu gitu toh. Asam-asam. Makanya dia cuma ambil makan tuh buat tambo. Dia tiap hari makan ikan, biasa itu. Nah, tapi sekarang padahal ikan itu ada industri. Nah, tahun 1989 Bali Raya dan Nelayan Bakti, sebuah perusahaan besar datang di Larantuka. Dan setelah itu 30 tahun kemudian dia datang memperkenalkan penangkapan ikan. Ada pabrik es, ada UPI namanya, unit pengelolaan ikan. Lalu ada kapal semua jalan. Maka setelah itu dalam waktu, kalau kita bicara lompatan jauh, maka tahun 89, 99, 2009, hasilnya apa? Banyak sekarang, kapal banyak, ada pabrik es di sana. Itu berarti konsep industrialisasi itu minimal di sektor kelautan sudah ada pendekatan. Nah, karena kita bicara tentang regulasi negara, negara itu harus hadir. Karena semua kita kan harus ikut bernegara, toh. Nah, lalu apa? Tahun 2006 pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat bantuan hibah dari pemerintah Jepang, jadilah pelabuhan perikanan di Larantuka. Nah, itu bentuk dari kehadiran negara untuk menuju yang kita sebut industrialisasi. Sehingga kalau kita bicara industrialisasi ini tadi menyangkut sektor, maka mesti kita tahu sektor mana yang menjadi kekuatan kita. Nah, sehingga kita bagi dua, sektor kelautan dan sektor pertanian. Karena kita punya dua itu. Nah, kalau sektor pertanian kan kita tahu ada pertanian jangka pendek dan pertanian jangka panjang. Kita bicara jagung, masyarakat kita karena kita kalau padi sana dikit padi dari mana? Hanya ada di Konga, hanya ada di Sagu. Dan semua tempatnya kebon dan gitu. Lalu kita orang mau bicara mente, paling bisa karena mente kita ternyata salah satu mente yang bagus, terbaik. Kalau kita bicara kelapa, kelapa itu di Adonara hutan kelapa bukan kebun lagi. Berarti potensi kita ini tadi tuh perikanan dan pertanian tadi. Sekarang konsep industrialisasi dalam konsep tadi dengan lompatan jauh tadi, dia butuhkan yang semacam apa gagasan, apa ke depan, mempersiapkan supaya jangan sampai yang tadi kita bilang teh, kalau engkau melompat go masih bisa, kalau engkau melompat gomu bisa saja jatuh dalam gomu teh. Kira-kira begitu dalam ilustrasi sederhananya. Nah, sehingga membumikan gagasan lompatan jauh dalam kata kunci industrialisasi seperti kita ambil contoh tadi yang kita bandingkan, maka ini bagaimana tools ini yang kita pakai ini. Tentu korelasi, sinkronisasi dari pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Karena kita masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Harusnya dengan ada ini kita persiapkan benar, kita siapkan masyarakatnya karena hari ini kita sudah ada transformasi masyarakat. Dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Sudah ada tidak? Sudah ada, karena orang sudah bisa tangkap ikan secara industri. Artinya begini, saya potong juga Om. Artinya kan dalam jangka waktu 5 tahun ini. 5 tahun ini pertanyaan kritisnya adalah membangun industri dalam 5 tahun. Terus bagaimana membangun itu? Terus apa saja yang dikelola dan bagaimana target keuntungan? Artinya kan di situ kalau bisnis kan mau tidak mau harus profit. Betul. Mau tidak mau harus profit. Ketika itu kita bicara industri industri perikanan, ya mau tidak mau harus untung. Bagaimana caranya? Artinya kan lompatan jauh ke depan ini harus butuh tools tadi ya. Artinya dia juga tidak boleh melangkah atau melanggar regulasi. Itu kan juga harus ada kreativitas juga untuk manuver. Nah, apalagi dengan namanya dana ini kan sekarang sudah tidak seperti dulu efisiensi. Ini kan kreativitas Antononi bagaimana ini? Nah, apalagi belum ditambah lagi isu yang
yang berapa kali ini dibahas juga di ini kan, duduk perkara itu BDS. Tetapi oke lah, itu bagian lain. Tetapi pertanyaannya adalah bisnis apa yang cocok, sektor apa? Makanya saya dari awal itu bilang ini nggak mungkin, ini hanya omong kosong aja ujung-ujungnya. Karena gen kita orang Flores Timur ini atau untuk usaha bisnis itu kita belum punya embrio yang kuat gitu loh. Artinya kalaupun pengembangan model karitatif seperti misi punya, oke, lebih masuk. Tetapi bagaimana mengubah dari yang tradisional ke industri itu butuh suatu apa ya, proyek yang jelas juga. Apakah ini dibangun sebuah BUMD dan BUMD itu jangan sampai minus. Oke. Di provinsi ada beberapa BUMD yang waktu lalu seperti Bank NTT, terus Jam Kerida, terus PT Flobamor, Semen Kupang. Semen Kupang. Contohnya beberapa BUMD di provinsi, ya, PT Flobamor, PT Bank NTT. Artinya seberapa besar sumbangsinya kepada PAD NTT. Nah, hari ini kan baru mau dibangun, untung nggak? Padahal ini kan harus ada penyertaan modal dan segala macamnya. Orang yang akan ditempatkan di situ itu punya kapasitas apa enggak? Bisa cari duit atau sederhananya bisa dagang atau tidak? Artinya harus untung ini barang. Terlepas dari itu, makanya 5 tahun yang lalu juga saya pikir ini agak sedikit berat dan memang ide lompatan jauh ini bisa jadi mengada-ada aja. Artinya omong kosong ya. Baik, saya bilang omong kosong. Saya potong juga nih ya, kalau kita kosong bicara ketika kalau misalnya kita pakai ini artinya perubahan dari masyarakat tradisional ke industri. Itu kan suatu perubahan yang tidak bisa 5 tahun. Oke, boleh. Bu Nesta gini. Jadi kita bicara soal konsep perubahan berkaitan dengan konsep bisnis lokal atau ya perkembangan untuk ke bisnis industri itu kan juga tidak serta-merta kita bicara tentang keuntungan, tapi bagaimana cara pemerintah daerah mengelola potensi di daerah itu ya kan. Seperti yang kemarin kita sempat diskusi di episode kita kali lalu berkaitan dengan BDS itu kan sempat Bung Randu sampaikan bahwa sebenarnya BDS itu kan adalah ide untuk bagaimana menerjemahkan visi misi dari lompatan jauh itu. Jadi sebenarnya kan bukan pengelolaan bisnisnya, tapi bagaimana mereka melakukan riset untuk menjadikan potensi lokal itu bisa dikelola dengan baik dan dipasarkan keluar ya kan. Jadi sebenarnya dia tools sebenarnya. Jadi kan poinnya kan gini lah, supaya kita punya poin tuh gini. Tadi kalau bilang kalimat kosong itu dalam soal waktu, ya. Karena kalau 5 tahun nggak bisa. Begitu kan poinnya. Ya, jadi gini. betul. Jadi kalau supaya kita bisa punya pandangan yang lebih luas, itu begini kan. Tadi saya bilang perspektif kita kan melihat dari sesuatu yang empiris. Ya. Jadi pengalaman empiris kita bahwa industrialisasi itu sesuatu yang ternyata pernah kita alami. Sehingga waktu saya di Larang Tukar, waktu itu kan kita bicara begini nih, kan negara ngatur dalam rencana pembangunan tadi itu. Waktu dia mau melompat ke sana, kan 20 tahun itu. Jadi memang kalau bicara lompatan jauh, mestinya dia 20 tahun. Tapi kan regulasi mengatur 5 tahun aja nih. Jadi artinya gini, hari ini kan kita sudah putuskan bahwa dalam RPJPP 2005-2025, dia sudah putuskan salah satu sektor itu adalah sektor kelautan dan sektor pertanian. Sehingga kan sekarang kita mau bicara gini, gimana kita mau rubah ini? Nah, inilah mestinya lompatan jauh jadi pegangan kita, karena tadi kira-kira bicara industrialisasi itu bukan cuma bicara, yang paling penting itu adalah masyarakat industrinya. Bahkan kalau kita belajar industrialisasi itu kita bicara tentang sosiologi industri. Bagaimana perubahan sikap dari karitatif yang tadi salah satu, kita masuk kepada model masyarakat industri. Salah satu poin tadi penting dalam industrialisasi itu kan kita bicara tentang indikator tadi PAD. Nah, tapi ini juga menyangkut budaya. Jangan lupa, memang bagian kita tuh adalah konsep, bukan orang papelele juga, setengah papelele juga. Nah, tetapi industrialisasi ini kan bicara bagaimana ini barang rubah. Tapi empirisnya bahwa kita ternyata ada pabrik es. Hasilnya perubahannya luar biasa. Salah satu, kita punya Mente.
Perubahannya karena mente kita terbaik. Pasti harganya contoh di Larantuka sekarang hari ini ada harga tiap hari itu keluar. Ya. Di Waibalun itu sudah hadir Mayora yang sudah hadir, yang tiap hari dia keluarkan, dia rilis harga berapa. Kelapa, Contoh ya? kelapa, mente 20.000 sampai 25.000 harga naik. Padahal harga pasar lokal bisa sampai 95.000 kalau dia ada nilai tambahnya. Maka begitu ada perubahan nilai tambah, dia di situ ada industrialisasi. Dalam konsep kita tentang kembali lompatan jauh tadi, maka saya pikir begini, mesti kita kritisi bersama sebagai ruang publik. Kira-kira barang ini mesti kita bicarakan sebagai sesuatu yang menjadi milik bersama. Kalau lompatan jauh itu hanya milik Anton Doni dan tim, yang tidak berhasil. Karena Flores Timur itu ada 290.000 penduduk. Ya. Lalu kita punya sekian banyak OPD. Ya. Yang saya sudah. Kita punya pegawai negeri kita sekitar 4.500 sampai dengan 5.000 pegawai. Termasuk PPK semua di dalamnya baru. Mereka itulah ujung tombak. Karena apa? APBD kita 60 sampai dengan 65% dipakai untuk biaya rutin. Sedangkan biaya pembangunan tuh hanya 30 sampai 35%. Nah, otomatis harus ada peran di luar ini supaya ada akselerasinya kan. Kalau kita pakai, padahal tadi waktu dia pakai 30 sampai 35% uang itu ternyata banyak pakai di pekerjaannya. Kan ada dua nanti waktu belanjanya. Satu namanya proyek, satu namanya program. Begitu dia proyek, tahu dia kan cuma infrastruktur. Maka kita bilang apa? Maka satu-satunya perusahaan daerah tadi. Cuma memang kalau kita bicara perusahaan daerah, kita harus bicara toolsnya, masyarakatnya, kesiapannya siapa. Diaspora ini bisa sumbang berapa orang untuk urus ini barang ini. Kalau tidak kan begini, sebagai gagasan iya. Jangan lupa tadi kan Bung Desta bicara tentang NTT. Dalam ruang lingkup NTT yang besar saja kita belum jalan, kita masih belum bisa. Bagaimana Flores Timur? Tapi jangan lupa, saya selalu punya potensi. Dalam keunggulan komparatif selalu disebut. Jangan lupa Larantuka itu satu-satunya, saya harus bilang, sekalipun Alor juga. Dia adalah kabupaten kepulauan. Itu satu. Yang kedua, Larantuka adalah pelabuhan transito paling ramai di NTT. Kupang boleh ramai dia, tapi dia perdagangan yang besar. Maumere boleh kapal datang, tapi dia tidak punya perdagangan yang tersular. Kita punya di Larantuka itu, Larantuka pergi Wailebe, dari Tobilota, Pantai Palo pergi di Tanah Merah. Begitupun Larantuka Podor sampai di Loleba. Berapa hari kita akselerasi bola balik? Uang berapa tuh jalan? Berarti secara potensi kita luar biasa. Nah, kuncinya lompatan jauh tadi. Saya selalu bilang begini. Bagaimana tadi saya bilang? Jangan cuma jadi miliknya kelompok atas saja lah. Bung Roy kan juga bagian dari betul kita. Makanya kita forum ini kan kita ngomong supaya orang tahu. Kalau kita tidak ngomong kan orang bilang, koranjo ya atau juga. Bagian dari partisipasi publik adalah ini barang. Ruang publik harus sering diciptakan. Ruang publik menyambilkan kegaduhan. Protes itu kan bagian daripada keributan, kegaduhan. Biasa aja. Nggak usah terlalu beres. Jadi artinya sesuatu yang ideal kan juga harus empiris tadi, real tadi. Artinya sebuah jargon yang kelihatan progresif pun harus membumi juga. Nah, artinya apa yang harus dipercepat untuk didorong untuk pertumbuhan ekonominya cepat. Artinya kalau perikanan ya buat apa, Om? Dengan pabrik segala macam sudah ada ya. Anton Doni dengan lompatan jauh mau buat apa nih? Dengan begitu banyak kapalnya. Nah, itu kan juga harus jelas. Nah, kemunculan BDS sekarang itu dan segala macamnya itu, mereka berpikir apa tentang perikanan ini? Belum lagi dengan pertanian dan yang lainnya. Dan satu hal lagi, sorry. Hari ini harga mente agak turun, Om ya? Ya, biasa. Masih. Artinya kan harusnya bisa juga dievaluasi lagi. Artinya sebagai sebuah tanaman komoditi, apakah masih menjual atau tidak gitu? Tapi begini Bung Nesta, Bang Roy juga. Jadi kalau kita bicara soal komoditi, bicara soal ya balik lagi ini kan harapan kita adalah bisa perekonomian kita tuh kan lebih modern ya, lebih modern, pengelolaannya lebih baik, sehingga menurut saya ini kan kita sebenarnya benahi dulu hal-hal yang tadi kalau kita bicara komoditi, pengelolaan dari pemerintah sendiri mungkin nggak ada gitu kan.
dari jual beli atau orang bawa mente dari kampung Waimana atau dari Waiklibang bawa ke Maumere yang sebenarnya sayang banget gitu kan. Seharusnya pemerintah kalau memang masyarakat lokal yang secara sumber daya atau secara kemampuan secara finansialnya tidak mencukupi, seharusnya pemerintah melihat potensi itu untuk bagaimana mengelolanya dengan adanya BUMDes tadi atau Koperasi Merah Putih yang memang mudah-mudahan ini menjadi program yang akan lebih baik nih ya cara pengelolaannya. Ya, ya. Menurut Bang Roy? Ya, jadi poin tadi kan kita mulai dengan identifikasi. Semua kita cerita ini kan identifikasi. Betul. Kita udah mengerti nih sektor mana. Lalu mulai dengan kelemahan. Orang tahu kelemahan, baru dia tahu maju dong. Kalau dia tidak tahu lemah, toh. Nah, hari ini kan kita bicara kelemahan. Oke. Lalu kita bicara ada modalnya. Modalnya ini kita belum mesti dapat nih, mesti cari. Tapi kan regulasi mengatur nih. Nah, bagian yang kita mau ini kan tadi. Masyarakat, menurut saya kekuatan masyarakat sudah siap. Karena masyarakat sudah, kita kan juga bukan budaya mente. Ya, tapi kan akhirnya orang bisa buat mente. Orang tanam. Sekalipun tunggu sampai lelawan datang dulu, tangkap jatuh baru rambe. Nah, kita belum ngatur itu barang itu secara baik. Tapi itu proses. Begitupun kelapa. Adunara itu hutan, bos. Tetapi kita belum mengatur sampai bagaimana. Nah, inilah bentuk kita. Nah, jadi saya kira begini. Selain dengan perikanan tadi, kita sudah lebih maju menurut saya di perikanan. Tetapi banyak sekali variabel yang macam itu. Sehingga saya sekali lagi selalu bilang, saya kira ini kalau berkelanjutan, tapi saya apresiasi dulu untuk Bung Franco dengan media ini, semakin ruang publik ini semakin terbuka, semakin banyak orang ngomong, semakin diaspora banyak, kita tidak merasa kita lebih bisa, tapi tidak apa-apa juga kalau kita bisa juga baik. Nah, ini kan soal bagaimana saling mendengar. Nah, begitu kita mendengar, kita bicara, saya kira poinnya sudah jelas, identifikasi menjadi jelas. Lalu ada tadi konsep modelnya, jangan sampai gagal. Yang saya bilang tadi, jangan sampai kalau kemampuan lompat go, jangan sampai lompat gomu. Gomu itu lebih besar daripada go, kan? Orang itu semua sudah tahu itu. Sehingga jangan sampai jatuh. Kalau minimal jangan jatuh, jangan sampai lompat di tempat, tapi melompatnya jauh. Jadi proses identifikasi ini yang kita harapkan. Dan sampai satu lagi yang memang harus ini, sebenarnya Pak Antodoni ini lebih tidak punya beban. Artinya dengan dia punya tim sukses yang juga saya tahu bekerja dengan hati dan memang mereka juga militan, dan sepakati bahwa ketika Antodoni maju dari Nasdem kan tidak ada mahar politik kan? Ya. Artinya sudah clear nih. Dan itu salah satu kalau kita baca secara politik itu simbiosis mutualisme. Ketika deklarasi Nasdem itu meminta Antodoni untuk jadi calon bupati, efeknya apa? 7 kursi Nasdem tuh. Ya, fakta itu artinya secara beban itu dia tidak punya beban untuk bagaimana balas budi. Artinya bagaimana ini dia bisa bekerja dengan lebih baik ya, Om. Tidak punya beban untuk ke siapa-siapa itu. Nasdem sudah jelas bahwa 7 kursi Nasdem itu ada efek dari Pak Antodoni dan tim pemenang. Dan itu harus diakui. Jadi Pak Antodoni, abang, kita dukung. Artinya kerja benar, kita dukung. Tetapi ya memang harus juga membumi juga. Artinya juga masalah BDS juga harus diselesaikan juga itu. Duduk perkaranya jelas. Artinya jangan sampai karena ada beban beban harus balas budi. Balas politik. Balas budi politik. Harusnya Antodoni tidak terikat dan itu. Ya. Kalau dia dengan Nasdem itu selesai clear, Pak. Nasdem 7 kursi hari ini, efek Antodoni besar sekali. Kalau untuk kerelawan ya sebenarnya juga banyak yang tidak di situ tetapi bekerja sepenuh hati untuk Antodoni. Itu yang kita harus apresiasi. Bahwa hari ini ada BDS ini kerjanya apa segala macam. Dan catatan satu lagi, ada orang yang bukan timnya ADD itu yang ada di situ. Itu yang juga harus dibuka. Artinya kerja mereka apa, target mereka apa kan harus jelas. Artinya kita dalam arti bahwa saya boleh bicara keras ke Pak Antodoni ya, tetapi di satu sisi saya juga harus mengakui bahwa modal sosial masyarakatnya, efek politiknya besar. Artinya jangan terbebani lagi dengan hal-hal yang balas budi politik tadi. Baik, Bung Nesta, karena waktu kita hanya terbatas ya, jadi ya sebenarnya poin yang paling
penting dari diskusi kita hari ini kan harapannya program lompatan jauh itu dia memang benar-benar bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi jangan hanya sekedar tagline. Yang kedua poin yang saya tangkap juga di hari ini bahwa ya harapannya jangan sampai program lompatan jauh itu yang akhirnya pada saat ini kan kita tahu balik lagi kita ngomong BDS nih ya Bang Ronald. Nah, Sudah lewat itu. jangan sampai ya terkesan program-program yang dimunculkan ini adalah program balas budi bagi tim-tim pemenang ya kan, karena secara tidak langsung kita melihat juga di tim BDS itu kan teman-teman yang memang kemarin kerja buat Pangandaran. Tapi ini cuma diskusi biasa aja, mudah-mudahan poin yang paling kita harapkan adalah bagaimana diskusi ini bisa menjadi sesuatu yang akhirnya bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah untuk bisa lebih baik dalam menata laran tukar untuk Lurus Timur dengan lebih baik. lebih baik. Oke, pemirsa NTT News One, di akhir ini kita sampaikan bahwa mudah-mudahan dengan diskusi ini, balik lagi diskusi ini bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di NTT. Terima kasih.